Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, pernahkah mendengar atau membaca kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awam, pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah. Sedangkan saudara kandungnya adalah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan Islam dan sahabat kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus seorang yang alim. Urwah tak seberuntung kakeknya yang sempat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mendapat gelar kebanggaan sebagai sahabi atau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklumlah karena silsilah umur keduanya cukup banyak. Ya, Abdullah 20 tahun lebih tua dari Urwah. Karenanya Urwah harus rela menjadi tabi'in, tapi bukan tabi'in biasa. Beliau adalah tokoh tabi'in. Urwah termasuk salah satu dari 7 fuqaha atau ulama Madinah yang terkenal keilmuannya, kezuhudan dan ketakwaannya. Merekalah yang menjadi penasihat pribadi Umar bin Abdul Aziz tatkala ia menjadi sebagai gubernur Madinah. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia lahir dari rahim seorang sahabiyah ternama, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yang bergelar Dzatun Nitaqain. Nanti kita akan bercerita mengapa Asma bin Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar sebagai Dzatun Nitaqain. Nah, Urwah kecil dibesarkan dalam nuansa yang syarat dengan nilai ketakwaan, keilmuan, dan akhlak mulia. Ya, dari keluarga Abu Bakar yang penuh berkah itu. Asma adalah sahabiyah yang terkenal keilmuan dan ketakwaannya. Pengorbanannya yang luar biasa dalam menyukseskan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan rahasia lagi. Dan wanita inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Bibi Urwah ialah Ummul Mukminin Aisyah, wanita paling brilian dalam sejarah manusia. Kakeknya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat karibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan ingin mengumpulkan berkah yang bertebaran tadi dalam diri Urwah. Ahmad bin Abdillah Al-Ijli mengatakan, Urwah bin Zubair adalah lelaki soleh yang tak pernah terlibat dalam fitnah apapun. Qabisah bin Zubaib menceritakan, dahulu aku dan Abu Bakar bin Abdurrahman bermajelis dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun Urwah mengalahkan kita karena ia bermajelis dengan Aisyah, manusia paling alim. Dia seperti lautan yang tak pernah mengering airnya. Satu dari 4 orang suku Quraisy yang kudapati ilmunya seluas samudra, kata Imam Az-Zuhri,
tentang gurunya yang satu ini. Urwah bin Zubair termasuk salah seorang hafidz dan faqih. Ia menghafal hadis dari ayahnya dan ia amat rajin saum. Bahkan tatkala ajal menjemput pun ia dalam keadaan saum. Ia menghatamkan 1/4 Al-Quran setiap harinya, selalu bangun malam dan tak pernah meninggalkannya kecuali sekali saja, yaitu malam ketika kakinya diamputasi. Diamputasi, ya betul, diamputasi. Nampaknya saat itu para tabib telah kewalahan mengobati kanker kulit yang dideritanya. Penyakit itu mulai menjalar dari kaki hingga ke betis Urwah. Kini kakinya telah membusuk. Mereka khawatir jika dibiarkan pembusukan itu akan merebak ke seluruh kakinya, bahkan ke tubuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengamputasi saja bagian yang membusuk tadi. Dengan lemah lembut, mereka menawarkan kepadanya agar mau meminum khamr supaya tidak kesakitan selama proses amputasi dilakukan. Namun apa jawabnya? Tak pantas rasanya bila aku menegak barang haram sambil mengharap kesembuhan dari Allah. Kalau begitu, kami akan memberimu obat bius, kata para tabib. Aku tak ingin salah satu anggota badanku diambil tanpa terasa sakit sedikit pun. Aku justru berharap pahala yang besar dari rasa sakit itu. Tugas Urwah. Sesaat kemudian masuklah sejumlah orang yang tak dikenalnya. Siapa mereka? Tanya Urwah. Mereka orang-orang yang siap menanganimu karena rasa sakitnya boleh jadi membikinmu tak sabar dan lepas kontrol, kata para dokter. Kurasa kalian tak perlu melakukannya. Insya Allah aku sanggup mengendalikan diriku, kata Urwah dengan tabah. Maka mulailah para tabib atau dokter itu memotong betisnya dengan pisau. Dan hal ini terjadi di majelis Al-Walid bin Abdul Malik. Akan tetapi Al-Walid agaknya tersibukkan dengan urusannya hingga tak memperhatikan proses amputasi tadi. Ia baru sadar setelah mencium bau daging yang terbakar. Bau daging yang terbakar. Benar, untuk mencegah pendarahan lebih lanjut harus dilakukan kay. Kay itu maksudnya adalah pengobatan dengan selomotan besi membara pada bagian tubuh tertentu. Pengobatan seperti ini hukumnya makruh kecuali jika dilakukan karena terpaksa, sebab sakitnya luar biasa dan menimbulkan bekas yang tak akan hilang. Nah, melakukan kai ini dilakukan pada bagian yang diamputasi. Masya Allah, subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Urwah akhirnya berkata pada para tabib, jika memang tak ada cara lain maka baiklah, aku akan sholat dan silahkan tuan-tuan mengamputasi kakiku ketika itu, karena aku akan tersibukkan dengan sholatku. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Akhirnya proses amputasi pun dilakukan. Mereka memotong kakinya pada bagian lutut, sedangkan Urwah diam dan tak merintih sedikit pun. Ketika itu benar-benar ia tersibukkan oleh sholatnya sampai-sampai gesekan gigi gergaji itu seakan tak terasa olehnya. Subhanallah. Usai pengamputasian, mereka mendidihkan minyak zaitun dan menyiram bagian yang terpotong dengan minyak tadi. Sontak Urwah pun jatuh tak sadarkan diri. Setelah siuman ia berkata ririh sambil menyetir firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad laqina min safarina hadza nasaba
Sungguh kita benar-benar merasa letih karena perjalanan ini. Namun cobaannya tak berhenti sampai di sini. Bahkan diriwayatkan bahwa pada malam kakinya diamputasi itu, salah seorang anak kesayangannya yang bernama Muhammad jatuh terpeleset dari atap rumah dan wafat seketika. Para tetangganya dan handai tolong pun berdatangan bertajiah kepadanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa kematian dari anak kesayangan Urwah itu adalah ia masuk ke kandang kuda milik Al-Walid bin Abdul Malik. Tiba-tiba ada seekor kuda yang menendangnya hingga tewas seketika. Kemudian Urwah ini ketika mengetahui anak kesayangannya meninggal, justru memanjatkan pujian kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah, mereka adalah 7 bersaudara yang satu di antaranya telah kau ambil, namun engkau masih menyisakan 6 bagiku. Sebelumnya aku juga memiliki 4 anggota badan, lalu kau ambil 1 daripadanya, dan kau sisakan yang 3 bagiku. Meski engkau telah mengambilnya, namun engkau jualah yang pemberinya, dan meski engkau telah mengujiku, namun engkau jualah yang selama ini memberiku kesehatan. Alangkah tabahnya beliau ya Allah. Mungkin kita tidak bisa membayangkan jika posisinya seperti ini. Ini alangkah ujian yang sangat-sangat berat. Tapi beliau begitu tabah dengan kata-katanya dan ungkapannya yang begitu indah. Betul-betul potret ketabahan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Dari manakah ia mewarisi sifat tersebut? Untuk menelusurinya, mari kita kembali ke beberapa tahun ke belakang. Syahdan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk berhijrah bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia telah menyewa seorang penunjuk jalan handal yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula 2 ekor unta untuk sebagai kendaraan, sembari menunggu perintah Rasulullah untuk memulai hijrah. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Insya Allah pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.